Kita coba. Oke, gampang ya teman. Nah, kita cek lagi apakah natap atas, apakah natap bawah. Tidak. Klik 1, klik 2, gampang, tutup. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Kali ini kita kedatangan mobil Panther, Panther kapsul ya, atau Panther apa ini? Dan bapaknya minta pintunya disetel semua. Ya, kita akan cek kalau ada beberapa penyakit. Saya akan videoin beberapa video ya teman. Jadi kita akan untuk kali ini saya akan berbagi tutorial pada teman-teman untuk penyetelan pintu-pintunya dulu. Kemudian di video lain kalau ada kerusakan saya akan buatin video biar nanti bisa banyak video, banyak kerusakan di sini kita akan videoin satu-satu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sedikit ilmu-ilmu yang banyak. Oke teman, langsung kita cek aja ya penyakitnya apa aja. Oke, jadi tadi katanya bapaknya minta distelin semua. Kita cek dulu pintunya. Oke, ini masih enak, tinggal nanti kita setelin lebih enak, lebih kenceng ya. Ini juga masih enak. Dan juga katanya tadi itu ada yang dikunci itu ada nggak bisa. Ini bisa ya, ini bisa. Oke, bisa. Ini kita cek. Kelihatan nggak kelihatan? Ah, ini susah ya. Ini susah teman. Susah tapi bisa, nanti kita oli dulu. Oke, terus ini agak anjlok nanti ya, dan di sini nggak ada ini ya, nggak ada apa-apanya. Oke, nanti kita kerjakan juga. Terus yang di sini teman, yang di sini kita cek. Nah, ini juga nggak balik ya, kelihatannya. Ini nggak ngeklik ya. Kadang nggak bisa, kadang oke. Nanti kita cek juga. Terus yang depan kita cek apakah ngeklik, dan ini juga susah juga ya. Susah juga. Jadi nah ini kadang balik kadang enggak. Nanti kita servis. Oke, langsung kita kerjakan teman. Jadi ini apa bahasanya ya? Dititipin pelanggan untuk menservis pintunya. Jadi buat teman-teman, karena ini tadi kan gampang ya, jadi saya akan videoin buat teman-teman biar teman-teman tahu caranya kalau penyetelan pintu yang gampang seperti ini. Langsung kita kerjakan teman-teman. Oke teman, jadi kita akan mulai dari pintu yang depan kiri. Ini kan juga lumayan masih enak, tapi kita akan setel lebih kencang ya. Pertama, untuk mengetahui pintunya ini masih bagus atau enggak, kita lepaskan letter U-nya. Oke, kita lepas letter U-nya. Jadi kebanyakan teman-teman itu mereka tidak mau melepas letter U ya. Jadi pintunya nggak anjlok kok mas itu, tapi mereka tidak melepas letter U. Jadi mereka hanya melihat dari pintunya itu rata dengan nut. Jadi kebanyakan teman-teman itu letter U-nya ini tidak dilepas, dan mereka bilang pintunya tidak anjlok mas gitu ya. Jadi untuk memastikan pintu kalian anjlok atau enggak itu dilepas letter U-nya. Dilepas letter U-nya kayak gini. Ini letter U ya, kita lepas dulu. Letter U-nya kita lepas dulu, kemudian pintunya kita tutup. Nah, dan kita cek ada banyak nut ya. Nutnya 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget, dan ini harus lurus semua. Jadi buat teman-teman kalau pintu mobilnya masih original itu enak ya. Jadi tinggal kita paskan itu udah pas nutnya semua. Tapi kalau yang udah banyak dempul itu biasanya mereka dempul itu posisi pintu itu pas anjlok, pas turun, pas tidak sama nut, akhirnya didempul disamakan nutnya. Nah padahal posisi itu masih anjlok, akhirnya saat ditutup dia nggak enak, dan saat dienakan disesuaikan dengan posisi pabrik dulu, nutnya udah nggak sama ya, karena mereka waktu mengecat, waktu mendempul itu posisinya sebenarnya posisinya pintunya pas anjlok gitu. Jadi akhirnya didempul tapi nutupnya nggak enak, saat dienakkan nutnya nggak rata. Jadi buat teman-teman yang mau restorasi mobil, yang mau mendempul mobil,
usahakan di setel pintunya dulu, rata dulu gini, rata dulu, baru nanti didempul ya, akhirnya enak ya seperti itu. Oke, ini kita lihat kan rata ya, rata-rata, terus ini juga nggak ada yang ganjel ya, nggak ada yang ganjel. Langsung langkah kedua kita cek door lock-nya, kita cek. Ini kita cek door lock-nya apakah krowak, dan di sini kita lihat tidak krowak ya teman-teman. Nah di sini masih bagus ya, masih bagus, tidak krowak. Nah, lihat ya, kelihatan enggak? Masih bagus, tidak krowak ya, plastiknya masih ada. Ini berarti fix masih bagus, nggak perlu kita las ya. Nah ini kelihatan nggak? Nah kelihatan ya, masih bagus, tidak krowak ya kan, jadi nggak perlu kita las, nggak perlu kita bongkar, langsung kita cek dengan letter U nya. Yuk, letter U yang sudah kita lepas, untuk panter ini nggak bisa dibolak-balik ya teman, nggak bisa dibolak-balik. Jadi banyak teman-teman itu bolak-balik letter U ya, tapi kalau untuk panter tidak bisa dibolak-balik ya, dia ada tandanya. Kalau yang depan atau yang luar ada tandanya panah. Ini kita cek, klik satu, terus kita goyang-goyangkan apakah kocak, dan sini tidak kocak ya kan, masih bagus, tidak kocak. Nah oke, berarti ini nggak perlu kita tambahin daging ya, berarti ini nggak perlu kita tambahin daging, tinggal kita setel lebih ke dalam aja, lebih jelek, lebih kenceng. Oke, kita pasang dulu. Oh iya teman, jadi bagaimana cara menyetel letter U yang benar, ini tak kasih tahu biar teman-teman itu paham ya. Jadi kayak teman-teman itu belum paham, jadi ini tak kasih tahu. Oke. Nah jadi teman-teman, posisi letter U ini harus pas di tengah-tengah ya, di tengah-tengah gini, tengah ya ini ya, jangan di sini, jangan di sini, tapi di tengah-tengah. Jangan natap sini, jangan natap sini, tapi di tengah-tengah. Klik, nah nanti nggak natap, nah gitu ya. Jadi posisi letter U nya itu contoh ini ya, ini. Nah ini di tengah-tengah ya, di tengah. Jangan natap sini, jangan natap sini. Jadi kalau natap sini berarti letter U dinaikkan, tapi kalau natap sini berarti letter U diturunkan. Jadi harus pas sini ya. Oke, langsung kita setel teman-teman. Oke, kita pasang letter U nya. Terus kita acak dulu aja, acak ya, acak. Caranya ngepaskan ya dilihat ya, dilihat pakai indera kita apakah pas. Oke, udah pas, tik tik 2. Nah 2 belum ya, 1 2. Nah oke, kita cek apakah ada yang natap dengan cara ini, ditarik terus ditutup. Atas natap enggak, bawah natap enggak. Kalau enggak kita coba klik klik. Oke belum, oke belum, oke belum, kita keluarin sedikit. Nah gitu ya, kita kendorin. Tadi kan udah pas ya, naik turunnya udah pas. Sekarang masuk atau keluar, kita keluarin dikit. Oke, kita keluarin dikit, terus kita kencengin. Terus kita coba lagi di 2 klik. Gampang enggak? 1 klik, 2 klik, gampang. Kita coba. Oke, gampang. Apa ini? Telak kucing. Oke, kita coba. Oke, gampang ya teman. Nah, kita cek lagi apakah natap atas, apakah natap bawah. Tidak. Klik 1, klik 2, gampang, tutup. Oke. Oke. Kita cek nut bagian belakang. Nut bagian belakang itu gini. Kita cek dari sini. Nah, apakah udah rata? Nah, itu udah rata yang depan ya, teman. Yang depan udah rata, kalau yang belakang juga gini ya. Nah, rata ya. Tidak nyongol ya. Tapi kalau belakang nyongol sedikit nanti kita setel. Oke. Yang depan udah clear, tinggal kita
kencengin dulu, letter U-nya. Kita kencengin dulu. Baru nanti semua engsel door lock kita kasih oli ya, kita kasih oli. Jangan grease, jangan steam pad, jangan vaseline, tapi oli. Atau semprot silikon, semprot WD bagus. Pertama udah ya. Oke, sekarang pintu kedua. Ini kan kelihatan agak keluar ya teman. Ini kelihatan agak keluar ya. Nah itu ya, nggak rata ya. Kelihatan keluar sedikit. Kita setel yuk. Oke. Oke, langsung kita buka pintunya. Kita lepas letter U-nya. Bismillah. Oke. Kita pasang dulu bautnya letter U ya, biar tidak jatuh ya. Oke, kemudian kita cek pintunya, nutnya gimana. Nah, ini rata ya teman-teman, rata, ini rata, ini rata. Mas, nut itu apa toh? Nah ini nut. Nut itu adalah garis-garis yang ada pada pintu. Jadi dan body. Ini nut harus lurus ini. Ini ada nutnya lagi. Ini ada nutnya lagi. Ini ada nutnya lagi dan ini ada nutnya lagi. Seperti itu ya. Jadi udah rata, pintunya masih bagus, rata. Kita cek door lock-nya. Kita klikkan satu dan tidak ada yang kerowak, tidak ada yang pecah, plastiknya masih ada. Kita cek dengan letter U apakah kocak. Dan ini kocak sedikit teman-teman, kocak sedikit ya. Oke, kocak sedikit ya, kelihatan ya. Saya akan tambahin plus ya, kita lihat ini. Nah, ini ada kerowak ya. Nah ini kayak gini harus diisi ya, harus diisi daging lagi ya. Yang ini ya, kita isi daging dulu ya. Oke, kita isi daging dulu. Oke teman, ini udah tak isi daging ya, yang kerowak tadi ya. Dan ini udah kita isi ya, yang kerowak tadi udah kita isi. Mana ini? Oke ya. Nah ini udah kita isi. Sekarang saya akan cek dulu ya, apakah udah pas di sini. Oke. Dan kebesaran dikit teman, saya gerinda dulu. Oke, sekarang kita pasang. Seperti tadi teman-teman, kita pasang dulu bautnya. Kita pasang dulu letter U-nya secara apa? Acak ya. Secara acak. Nanti baru kita cek kurang kemana. Oke. Oke, kita acak dulu. Terus kita coba sambil kita cek kurang ke atas ke bawah. Oke, klik satu, klik dua. Oke, kita cek. Ini natap atas ya. Kita tutup natap atas, berarti agak kita turunkan. Oke, kita kencengin sedikit dulu. Kita cek lagi natap apa. Oke, nggak ada yang natap. Klik satu, klik dua. Apakah sudah rata dulu, kita cek dari belakang. Oke teman-teman, rata ya teman-teman, udah rata ya, tidak, nah, ini udah rata ya, tidak seperti tadi, udah rata, baru kita coba. Kita cek ada yang natap enggak, tetap kita coba. Oke, udah sip. Oke.
Oke teman, jadi ini tadi adalah contoh penyetelan mobil ringan. Ringan itu tanpa bongkar door lock, tanpa naikin pintu ya, karena pintu udah rata. Cuman kita menyetel letter U-nya biar lebih sepan, biar lebih masuk, biar lebih enak dan tidak natap mana-mana. Jadi ini adalah contoh penyetelan mobil ringan. Oke, nanti pasti ada penyetelan ini ya, penyetelan ini yang tidak balik ya. Tadi udah kita bahas ya, ini nih. Nah ini susah, nanti kita akan cek di video berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Jadi nanti ada penyetelan ini, handle dari dalam, kunci dari dalam, sama tadi katanya power window kiri itu tidak bisa gerak, tidak bisa jalan. Nanti kita akan kerjakan juga. Jadi seperti tadi teman-teman, dan banyak teman-teman yang tanya di channel saya, Bang, untuk perbaikan pintu itu satu pintunya berapa? Nah, sekarang saya akan jawab yaitu sesuai dengan keadaan mobil. Seperti ini tadi, karena mobilnya masih bagus, engsel masih bagus, dorok masih bagus, dan mobilnya masih original ya, tidak habis insiden, tidak dempul-dempulan, maka kalau hal seperti ini yaitu sesuai keadaan mobil, yaitu cuma 35.000 per pintu. Jadi buat teman-teman seperti itu jawabannya. Tapi kalau keadaan mobil itu udah parah banget ya, saya pernah menemui juga subscriber kita dari Semarang, Mbak siapa itu, ternyata mobilnya sudah banyak sekali restorasi ya, bahkan udah kalau nggak salah udah 2 kali restorasi. Jadi letter U-nya di sini, ini kan ada letter U ya. Nah, lihat. Nah, letter U-nya di sini itu kalau kita masih original gini kan lepas paling beberapa detik ya, teman, mungkin 10 detik atau 15 detik. Tapi di mobil teman kita tadi yang subscriber kita dari Semarang itu ternyata udah ditutup dempol bautnya. Yang kedua, setelah dibongkar dempol, dilas ini teman-teman ya, ini dilas. Jadi kita harus gerindang lepasin las ini. Jadi itu juga lebih mahal ya, karena kemarin saya udah bilang sama mbaknya itu cuman sekitar 70-60. Jadi saya nggak enak, tetap saya ambilnya di karena saya nggak enak sudah ngomong dari awal sekitar 70-60, jadi saya juga ngambilnya di harga segitu. Jadi sekarang menanggapi permasalahan yang sama, jadi saya akan menjawab bahwa harga per pintu itu sesuai dengan keadaan pintu ya. Jadi buat teman-teman berbeda permasalahan, berbeda kondisi, maka akan lebih beda harga. Jadi kalau hal yang ini gampang, ini murah ya 35.000, tapi kalau yang udah natap dempul mana-mana, harus ngepasin nat ini, nat itu, dan juga letter U-nya udah dilas-las, jadi maka akan lebih mahal. Dan buat teman-teman jangan salah pilih bengkel, karena kalau salah pilih bengkel akhirnya seperti itu ya, letter U yang harusnya bisa disetel naik turun, maju mundur, maka dia dilas. Engsel yang harusnya disetel naik mundur, naik turun, dilas. Nah itu akhirnya akan susah sendiri kita untuk mengerjakannya. Oke teman, tidak usah panjang lebar, kita akhiri sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen, dan kita akan lanjutkan di pekerjaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.